Halo sahabat-sahabat Pinner, dengan senang hati menjumpai rekan-rekan semakin mendekat kepada Open Minded ya. Saya merasakan bahwa kegembiraan pionir ini semakin tak terbendung ya, khususnya saya. Entah kalau teman-teman ya. Judul video ini sudah kelar semua, tinggal tekan tombol on ya. Dengan jumlah migrasi. Nah, itu doang ya. Jadi yang lain-lainnya saya pikir udah kelar semua teman-teman ya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di postingan kemarin ya, sempat saya bahas juga semalam sih. Kalau kita lihat X ya teman-teman ya, daripada core team. Nah ini selain 1 jam yang diposting ya untuk pemberitahuan QC yang saya sampaikan juga bagi rekan-rekan pionir di video awal pagi hari ini ya, itu resmi dari core team ya, untuk mendesak rekan-rekan pionir melakukan melengkapi data-datanya agar bisa lolos dari QC tentatif ya. Kemudian yang sebelumnya itu teman-teman, P-Network memposting ulang ya. Apa yang diposting ulang ini? Artinya apa? Ini semacam desakan. Kalau saya bilang kemarin Nicholas sudah tidak tahan, ya memang Nicholas sudah tidak tahan, sudah tidak mampu, maksudnya Nicholas sudah tidak mampu untuk segera melepaskan Open Mainnet ya. Dia akan meluncurkan Open Network pada kuartal pertama tahun 2025, ungkap Nicholas Kokalis, salah satu dari 2 pendiri P-Network ya. Jadi diposting ulang. Ini dia. Ya. Nah. Lalu kemudian ini ya teman-teman pionir ya. Dari Fireside Forum. Nah, ini dia. Ini komplitnya ya. Dari Fireside Forum kita baca. Kami memahami bahwa fitur exchange merupakan tambahan yang sangat diminta oleh komunitas Pi, dan kami bekerja keras untuk memastikan integrasi yang lancar dan aman. Dengan fitur exchange ini, semua pengguna Pi akan memiliki kesempatan untuk mendiversifikasi portofolio aset digital mereka dan meningkatkan utilitas Pi saat kita memasuki era Open Mainnet. Mendiversifikasi ini artinya mengembangkan atau bisa mendapatkan ya, boleh begitu seperti itu, mencairkan seperti itu pengertiannya teman-teman. Nah, dalam beberapa minggu mendatang kami akan mengumumkan pembaruan resmi yang menyediakan informasi lebih lanjut tentang tanggal peluncuran Open Mainnet dan detail tentang fitur-fitur yang akan datang. Kami mendorong Anda untuk tetap mengikuti saluran media resmi kami dan berpartisipasi dalam saluran komunikasi kami untuk tetap mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan anggota komunitas yang bersemangat. Ya. Jadi dalam beberapa minggu akan ada pembaruan dan untuk segera melepaskan mainnetnya. Kami sangat menghargai kesetiaan dan dukungan Anda sejak awal perjalanan jaringan Pi. Kami percaya bahwa fitur exchange ini akan menjadi tonggak penting dalam menghadirkan nilai nyata dan momen berkelanjutan bagi komunitas Pi dan seluruh pengembang. Jadi exchange itu akan menjadi tonggak penting nyata. Sekalipun Pi adalah mata uang, tapi ternyata kalau dari postingan ini kita dengar ya teman-temannya, ini kalau dari penafsiran saya, ini seolah-olah permintaan pioner ya. Karena P-Network ini memang dirancang tidak seperti peruntukan untuk BTC ya. Ada orang yang sering nyinyi sekjen, ya tidak apa-apa, tapi nanti kita akan lihat. Lu tahu apa tentang kripto, katanya mereka. Nggak apa-apa ya. Minimal saya bisa membuktikan bahwa Web 2 saja saya bisa dapat hasil, ya kan?
Lu tahu apa ya tentang kripto? Ya. Saya mengikuti perjalanan dari web 2 saya pemain, web 3 saya pemain. Lu apa? Ngomong doang sepertinya. Iya kan? Kita mau adu data ya. Saya lagi menunggu, nggak usah lah, nggak enak ya. Nah, dibilangin lagi apa gitu ya. Aduh, netizen Konoha ini serba tidak ini. Kita perlihatkan fakta, data. Kita ngomong dia nggak percaya, minta data, nyinyi. Wah, nggak ada yang beres. Jadi intinya kalau kita mau mengikuti orang lain, percuma. Ikuti diri sendiri, jadi diri sendiri, itu paling penting. Ya. Jadi sekjen, jadi motivator sejati, jadi diri sendiri, ya itu paling penting. Mau mengikuti keinginan orang ini ada banyak sekali. Ya. Termasuk para pioner sejati pun ada yang begitu ya. Tapi sorry ya, saya minta maaf teman-teman ya. Lebih baik saya jadi dengan diri sendiri karena nggak ribet. Kalau ngikuti ini ribet, ini ribet. Ya saya nggak jadi diri sendiri dong. Ya, wes. Saya nggak jadi diri sendiri dong kalau gitu ya. Jadi lebih baik kembali ke laptop, jadi diri sendiri gitu para pioner ya. Nah, apa tadi yang saya mau perlihatkan ini? Ya, udah lupa nih. Nah, jadi tinggal itu teman-teman pioner. Ya. Oh ya, tadi terakhir. P dan BTC itu beda peruntukannya, dirancang berbeda. Kamu tahu apa? Ya saya sampaikan pesan Nicholas. Kalau lu nggak percaya, berarti lu nggak percaya tentang Nicholas. Pantesan lu nggak nambang. Dirancang berbeda dengan BTC. BTC hanya untuk ditaruh di exchange, di dompet kustodial. Sedangkan P di dompet non kustodial. Tidak ada pihak ketiga, ya, tidak bergantung kepada pihak ketiga, dompet orang lain dan aset orang lain, tetapi Pi menjadi pegangan pribadi. Inilah puncaknya sebenarnya. Inilah puncak. Kalau saya bilang ya, inilah puncak peradaban dunia saat ini. Di mana dari smartphone kita, ya, kita pegang aset kita sendiri mau apapun, ya, merdeka. Ya. Tapi kalau BTC, ya lu harus punya perangkat lain yang bisa terkoneksi dengan internet karena ada di dalam dompet orang lain. Ya. Pemilik Indodax ya ditaruh di sana. Tapi Picoin itu bukan peruntukannya. Kenapa masuk di bursa? Bukan utama. Jadi perhatikan teman-teman. Karena kita sudah punya dompet sendiri, sebenarnya tidak perlu untuk exchange. Karena kita sudah punya dompet sendiri, tinggal on pengumuman 314.159 segera dimulai. Sudah, sejak saat itu Anda punya aset sendiri. Nah, kenapa mau masuk di exchange? Bagi orang yang mau mendapatkan ini bisa mempermudah jika ada regulasi-regulasi yang sulit. Maka bisa didapatkan di sana. Gitu, di bursa. Makanya masuk di exchange untuk pengembang lain gitu. Makanya tadi di informasinya itu untuk pengembang lain gitu. Tapi kalau kita pioner ngapain lagi masuk bursa? Sudah ada dompet non kustodial. Lu harus paham ini ya. Ini yang lu harus paham. Jadi Bitcoin itu memang tidak akan jalan kalau tidak ada bursa, tidak ada dompet lain. Ngerti nggak teman-teman? ETH tidak akan jalan kalau tidak ada dompet lain. Mereka harus nongol di dompet orang lain. Ya. Walaupun juga dengan sandi-sandi tertentu kalau kita sudah punya kan. Jadi kita nebeng dompet orang lain. Dan di dalam dompet orang lain kita punya kunci gitu ya. Jadi kita masuk di dalam rumahnya orang lain, kita pakai kamarnya. Baru ada VIP ke dia yang punya rumah itu, maka kita juga punya kunci lain ya. Oke, jadi ibaratnya gini. Kamu tinggal di sini ya, ada biaya sebagai sewamu untuk saya nongol, untuk kau nongol. Ini kunci, bikin kau sendiri kuncimu untuk kau tinggal di sini. Itulah dompet kustodial. Tapi kalau dompet non kustodial seperti Pi Network
Tidak ada yang bisa mengganggu gugat ya, atau gugat ganggu ya. Lu punya kunci sendiri, lu miliki sendiri di smartphone, lu hilang ya tanggung jawab sendiri ya. Jadi tidak ada celah bagi orang lain untuk ini ya. Dan kemudahan transaksinya dapat. Kalau dompet orang lain ada masalah dengan dompet-dompetnya orang lain, misalnya ada kena hack atau apa dan lain-lain, ribet lu ya. Makanya itu dari dulu Nicholas mengatakan inklusif, aman, adil, fair untuk semua. Kecepatannya fair untuk semua. Ya, dimanapun lu bisa lakukan transaksi. Itulah Picoin. Semakin paham nggak ya? Lu masih pikir saya nggak ngerti apa-apa? Lu yang harus banyak belajar. Hari ini saya lagi menunggu dolar untuk masuk di web 2. Lu punya nggak? Hanya lu cawe-cawe saja udah negatif, orang nggak tahu apa-apa lagi tentang Pi Network ya. Tentang Pi Network saya bilang ya. Sekjen itu tahu semua, kita harus maju langsung belok gitu. Aman kan? Aman. Bang Dema lagi tunggu dolar nih teman-teman dari AdSense ya. Di web 2 ya. Itu buktinya bahwa Bang Dema itu bukan sekedar omon-omon doan. Bang Dema berbicara dan main. Saya pelaku ya. Saya pelaku web 2, di web 3 Pi Network saya pelaku ya. Ngapain saya cawe-cawe ngomong-ngomong saya tidak ada dalam Pi Network? Ada yang bilang ini hanya konten. Memang konten, tapi konten Pi Network. Apa lo ya? Ya mereka itu yang catut-catut Pi itu namanya hanya konten. Saya pemilik Pi Network, saya sekjen lagi, sekjen pula dipanggil. Apa lu? Komplit. Salah Biner. Jangan takut Biner. Ini untuk para mereka yang masuk nih salah-salah nih ya.